Bab 641. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Bagaimanapun, Hongbo, tabib bunga persik, berhati-hati dan berkata, dengan cara ini, Anda akan mengirim beberapa orang untuk mengunjungi tempat persembunyian Lin Huan secara diam-diam. Begitu Anda menemukan tempat persembunyiannya, kami akan mengumpulkan dan memusnahkannya. Petik 2. Bagus. Beberapa orang mengangguk pada saat yang sama. Faktanya, ketika beberapa orang sedang berdiskusi, Lin Huan berada di tepi laut. Pada saat ini, seluruh kota SX sudah terendam, dan geng hiu putih dan geng paus mulai mengambil tindakan. Berita itu segera menyebar ke telinga Lin Huan. Strategi Lin Huan untuk Jiang Wu dan yang lainnya adalah memancing dalam jangka panjang, memimpin mereka untuk memasuki pasukan panjang terlebih dahulu, lalu mengumpulkan dan memusnahkan. Ketika geng hiu putih dan geng paus raksasa mencoba menemukan benteng Lin Huan secara diam-diam, dan kemudian memusnahkan mereka, langkah Lin Huan selanjutnya telah dimulai. Yang Laur dan saudaranya dari geng hiu putih melakukan kunjungan rahasia. Mengetahui bahwa Lin Huan dan yang lainnya mengintai di Jiangkou Hutong, dia menerkam mereka dengan saudara No. 100. Sebenarnya, ini adalah tempat tinggal sementara dari tim pembunuh berdarah dan tim Sensei. Jiang Wu sengaja merilis informasi dan mengungkap informasi benteng ini, dengan tujuan untuk memancing musuh masuk lebih dalam dan kemudian mengumpulkan dan memusnahkan mereka. Siapa yang tahu bahwa Yang Laur pemberani dan tidak punya akal? Ketika dia mengetahui tentang benteng itu, dia memimpin saudara-saudaranya untuk menyerbu masuk tanpa memikirkannya. Melihat orang-orang No. 100 Yang Laur secara bertahap memasuki Jiangkou Hutong, Su Qiang berkata sambil tersenyum, ikan-ikannya telah terpancing. Untuk memusnahkan mereka dengan satu gerakan kali ini pasti akan menyebabkan gangguan besar. Jiang Wu berkata dengan mata berat. Namun, ketika Jiang Wu dan yang lainnya dengan penuh kemenangan bersiap untuk memusnahkan Yang Laur dan yang lainnya dengan satu gerakan, Hongbo memanggil Yang Laur dan Paus Biru. Apa? Kamu bilang yang kedua mungkin sedang menyergap. Setelah mendengar pernyataan Hongbo, bos yang berkata dengan heran. Hongbo mengangguk dan berkata, iya, Yang Laur menemukan benteng itu begitu cepat, yang berarti benteng ini pasti telah diungkapkan oleh Lin Huan dengan sengaja. Ini menunjukkan bahwa tempat ini benar-benar jebakan. Jadi yang kedua telah disergap. Bos yang berkata dengan mata melotot. Saya khawatir dia dikepung sekarang. Hongbo berkata dengan lemah, seolah-olah itu bukan urusannya. Kalau begitu saya akan memberitahu orang kedua untuk mundur. Bos yang sedikit cemas. Mundur? Saya khawatir sudah terlambat. Hongbo melanjutkan, Bos Yang, sebaiknya Anda tenang. Tenanglah, bagaimana Anda membuat saya tenang? Bos Yang berkata dengan marah, saudara ketiga sudah mati. Saya hanya punya satu saudara yang tersisa, bagaimana kamu bisa menenangkanku? Hongbo menghela napas dan berkata, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal kecil. Bos Yang tidak bisa duduk lagi dan berjalan mondar-mandir. Hongbo menyesap tehnya dan berkata, Bos Yang, duduklah dulu. Ada yang ingin saya katakan. Bos Yang, mendengar kata-kata itu, duduk, memandang Hongbo dan berkata, Saudara Bo, apa rencana baikmu? Hongbo berkata sambil tersenyum, sebenarnya, ketika anak kedua memasuki Jiangkou Hutong, saya tahu itu adalah jebakan. Adapun mengapa saya tidak mengatur anak kedua, alasannya adalah meskipun itu berbahaya bagi anak kedua, ini adalah kesempatan bagi kita. Petik 2. Kesempatan apa? Bos yang terkejut. Pada saat yang sama, Paus Biru mendengarkan. Karena Lin Huan menggunakan tipuan seperti itu untuk memancing musuh ke kedalaman, dia mengumpulkan dan memusnahkan mereka. Mengapa kita tidak memberinya kecoa untuk menangkap jangkrik? Burung pipit kuning akan berada di belakang. Melihat senyum tebal Hongbo, Paus Biru juga bertanya, bagaimana mengatakan ini? Strategi saya adalah pergi secara rahasia ketika mereka memulai perang. Di babak kedua dan mereka menemui jalan buntu, kami memukul lagi, kali ini di dalam dan di luar, pasti akan memberi mereka tamparan di kepala. Rencana bagus. Bos Yang dan Paus Biru memuji. Setelah berdiskusi, mereka berangkat untuk merencanakan aksi. Saat ini, Lin Huan sedang duduk di antara keindahan, menikmati kebahagiaan keluarga. Saudara Huan, apakah kamu yakin rencanamu aman? Bagaimanapun, Ross sangat berhati-hati sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku juga tidak begitu yakin dengan rencana ini.
Lin Huan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saudara Huan, kamu belum pernah menunjukkan situasi seperti ini." Mimpi buruk bertanya dengan heran. Lin Huan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, dalam setiap pertarungan, saya hanya yakin 70%, setiap pertarungan yang saya pertaruhkan, mungkin saya terlalu beruntung di masa lalu dan tidak terkalahkan berulang kali. Seberapa yakin kamu kali ini?" Mimpi buruk berlanjut, "Hanya 50% kali ini." Mata Lin Huan berbinar, tapi berkata dengan sangat santai. Semua wanita terkejut. Lin Huan berkata dengan tenang, "Jiang Wu dan yang lainnya telah menangkap ikan. Mereka pasti akan bertarung. Tapi saya khawatir Hong Bo dan yang lainnya sudah mengira ini adalah jebakan, jadi mereka pasti akan ikut berperang, dan lalu mereka akan bekerja sama satu sama lain untuk melenyapkan kita. Apakah kita tidak yakin kita akan kalah?" Ross berkata dengan heran, "Belum tentu." Lin Huan berkata, "Jika Jiang Wu dan yang lainnya dapat menyelesaikan pertempuran pertama dalam waktu tercepat, strategi kerjasama internal dan kerjasama eksternal mereka akan dikalahkan. Saat ini, Jiang Wu dan yang lainnya akan memimpin tim untuk melawan rakyat yang datang lagi. Jika kita bergabung dalam kelompok pertempuran saat ini, maka kita adalah orang-orang yang mewujudkan rencana kerjasama internal dan kerjasama eksternal." Semua gadis mengangguk, berpikir begitulah adanya. Apa yang disebut perjudian oleh saudara Huan adalah perjudian. Apakah pembunuhan darah Jiang Wu dan Su Qiang dan Sensei dapat melenyapkan Yang Laur dan yang lainnya dalam waktu singkat? Hanya mereka yang bisa melenyapkan Yang Laur dan lainnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, maka seluruh situasi akan terbalik sepenuhnya. Lin Huan melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Saya khawatir pertempuran telah dimulai sekarang." Jiang Wu dan Su Qiang menyaksikan Yang Laur dan anak buahnya menyerbu Jiang Kou Hutong. Mereka tidak hanya saling memandang. "Jiang Wu, pergi ke belakang dan hentikan kemunduran mereka. Saya akan memimpin tim Sensei ke depan dan menunggu mereka," kata Su Qiang. "Bagus." Jiang Wu mengangguk dan berkata, "Kita harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Kita tidak boleh membiarkan mereka melawan. Begitu mereka melawan, kita akan menjadi pasif." Su Qiang menganggukkan kepalanya dan segera memimpin saudara-saudaranya pergi. Yang Laur memimpin saudara-saudaranya ke sebuah rumah di kedalaman Jiang Kou Hutong dan berhenti. Karena Yang Laur telah melihat bahwa halaman ini adalah halaman terakhir Jiang Kou Hutong, dan juga merupakan sudut mati dari Hutong ini. Setelah sampai di sini, dia tidak bisa lagi bergerak maju. Jika diserang, dia hanya bisa mundur. Yang tua dua di dalam hati bangkit dengan perasaan khawatir, dan berkata dalam hati yang penuh kekaguman, "Saya sedang dalam tipu muslihat." Ketika Yang Laur menyadari hal ini, dia segera meraung dan berkata, "Saudara, keluar dari sini, kamu punya rencana. Namun, sekarang kita berada dalam perangkap, tidak mudah untuk mundur." Su Qiang sudah berteriak, dan 10 bersaudara itu tiba-tiba muncul dari menara lonceng. Tanpa bertanya tentang 3721, mereka mengangkat senapan mesin ringannya sebentar dan menembak dengan liar. Yang Laur dan yang lainnya langsung panik, dan mereka bersembunyi di sudut untuk melawan, tetapi begitu banyak orang bergegas bersembunyi, dan puluhan orang terbunuh dalam waktu singkat. Selain itu, mereka tidak tahu berapa banyak orang di sisi lain. Untuk sesaat, mereka menjadi takut. Bahkan jika mereka membalas tembakan, mereka tidak dapat menemukan arah. Tim penembak semuanya adalah penembak jitu, dan senapan mesin ringan dipegang di tangan. Di bawah tembakan gila-gilaan, pihak lain menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Yang Laur terus mengutuk ibunya untuk sementara waktu. Dia melihat saudara-saudara jatuh di sampingnya. Dia takut jika dia menunggu lebih lama, semua orang di pihaknya akan dimusnahkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk meraung, "Saudara-saudara, bertarung dan mundur, bunuh jalan hidup." Semua saudara harus melawan dan mundur. Melihat bahwa mereka akan mundur, Su Qiang segera memimpin saudara-saudaranya untuk mengikuti dan menutupi masa lalu. Menurut instruksi Hong Bo, Bos Yang dan Paus Biru membawa saudara-saudara ke Jiang Kou Hutong dan membunuh mereka. Begitu kami mendekat, kami menunggu suara perkelahian. Bogo sudah menduganya. Mereka berhasil. Yang berkata dengan gembira, "Kali ini, kita akan memberinya sepanci masakan." Paus Biru tertawa. "Seharusnya tidak terlambat. Ayo kita bunuh mereka dengan cepat dan buat mereka terkejut." Setelah itu, Bos Yang melambaikan tangannya dan memimpin saudara-saudara untuk bergegas maju. Lin Huan, Ross,
Meng Ya, Mei Lanju dan Zhu Xinu melihat ke bawah dari loteng di sebelah mereka. Saudara Huan, mereka sudah membunuh begitu cepat. Ross berkata dengan cemas. Waktunya tepat. Sekarang giliran Jiang Wu dan Su Qiang. Lin Huan berkata dengan ringan. Pada saat ini, Su Qiang mengejar Yang Laur untuk membunuhnya. Yang Laur bersikap pasif sejenak dan kemana-mana. Meskipun dia melawan, dia dengan mudah dihindari oleh saudara-saudara dari tim Sensei. Melihat lebih dari separuh saudaranya terbunuh atau terluka, Yang Laur sangat marah. Dia melawan balik dengan senjatanya dan meraung kembali. Ketika mereka mundur, tim pembunuh berdarah datang dari belakang. 10 saudara dari tim pembunuh berdarah, masing-masing dengan pisau pendek di tangan, berteriak dan membunuh mereka. Ketika darah membunuh 10 saudara, pisau itu melihat darah dan membunuh mereka selangkah demi selangkah. Ketika Yang Laur dan yang lainnya bereaksi, mereka telah membunuh dan melukai lebih dari 20 orang. Melihat kematian dan cedera saudara-saudaranya, Yang Laur melihat bahwa ada kurang dari 20 orang yang masih bisa melompat di depannya. Dia sangat marah sehingga dia menebas Jiang Wu dengan pisau. Tubuh Jiang Wu terlepas, segera dan Yang Laur terjerat bersama. Yang Laur memiliki keterampilan yang bagus. Dia muncul dengan beberapa golok vertikal yang ganas, yang sangat kuat. Jiang Wu ditebas selangkah demi selangkah. Namun, bagaimanapun juga, Jiang Wu telah dilatih oleh Lin Huan sendiri, dan keterampilannya juga sangat bagus. Setelah ditebas oleh Yang Laur, dia tiba-tiba menginjak dinding, berbalik dan terbang, dan menendang Yang Laur di udara. Yang Laur terhuyung ke depan dan tiba-tiba berbalik. Pisau besar itu menggesek wajah Jiang Wu. Jiang Wu terbang menjauh, tetapi Yang Laur mengejarnya lagi. Pada saat ini, pembunuhan darah dan tembakan dewa menyatu menjadi satu tempat, dan memecahkan semua orang dalam situasi yang luar biasa. Yang Laur telah membunuh mata merah dan menyerang Jiang Wu dengan ganas dengan pisau besar di tangannya. Ki Yang Laur ini menenggelamkan pisau itu dengan ganas. Setelah pisau besar diayunkan, Jiang Wu merasa mati rasa dan berdarah setiap kali dia melawannya. Melihat kemampuan Yang Laur untuk membunuh, Jiang Wu tidak bisa menahannya. Su Qiang mengayunkan pisau pendek untuk membunuhnya dan bergabung dengan Jiang Wu. Kekuatan kedua prajurit itu langsung berlipat ganda. Yang melihat bahwa mereka berdua adalah tuan, dan dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dengan bertarung lagi. Dia segera memolesi minyak di telapak kakinya dan berlari maju dengan cepat. Su Qiang melihat bahwa Yang Laur akan berlari dan menembak, tetapi Yang Laur dapat mendengarkan dan membela diri. Dia dengan cepat menghindar, dan senjata Su Qiang semuanya hilang. Su Qiang hendak mengejar, Jiang Wu dengan cepat menghentikan Su Qiang, berkata, "Saudara yang kuat, jangan mengejar orang miskin." Su Qiang berhenti dan berkata, "Sialan, dia melarikan diri." Lin Huan dengan jelas melihat Yang Laur berlari keluar dari paviliun dan berkata sambil tersenyum, "Orang ini, kamu tidak bisa membiarkannya hidup di luar gang." "Aku akan pergi," kata Mawar-Mawar. Segera terbang, beberapa dari mereka telah datang ke sebuah rumah di Hutong, dan melihat bahwa Yang Laur berlari maju dengan cepat. Kemudian dia mengangkat pistolnya dan menembak dengan keras dokter warna bunga persik, tembakan ini mengenai yang tua yang lengah, alisnya tertembak, kepala jatuh ke tanah, tidak ada nafas. "Suara apa?" Yang mendengar keterkejutan, langsung berhenti. "Saya khawatir seseorang tertembak," kata Paus Biru. Yang kedua, kakak tertua yang merasakan jantungnya terguncang, kejang hebat, dan berteriak. Dikatakan bahwa Yang Laur dan yang lainnya tidak mungkin menghapus ratusan nomor secepat ini. Pikir Paus Biru, tetapi pertempuran telah berhenti, kata Yang. "Mengapa kita tidak berpencar dan masuk dari dua arah?" Kata Paus Biru. "Kalau begitu, kita akan menyerang mereka bola-balik." Bos Yang mengangguk dan berkata, "Segera." Bos Yang memimpin saudara-saudaranya untuk membunuh mereka. Tetapi ketika dia melihat pemuda kedua di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Pemuda kedua." Yang Laur itu jelas sudah lama meninggal. Yang Laur tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dan berteriak, "Lin Huan, aku harus membunuhmu dan membalaskan dendam saudaraku." Bos Yang dengan ganas bergegas untuk membunuh masa lalu, Ross terbang menjauh, di samping adik laki-lakinya melihat Ross, semua berteriak, "Pasti wanita itu yang membunuh saudara laki-laki kedua." "Bunuh aku!" Bos Yang berteriak dengan sedih. Sejenak, saudara-saudara itu mengangkat senjata dan menembak ke arah Ross dengan marah. Ross bersembunyi dan berjalan.
Situasinya sangat berbahaya. Tidak, Mawar dalam bahaya. Lin Huan, yang melihat situasi melalui teleskop, berseru. Saudara Huan, aku akan menemui Rose. Kata mimpi buruk. Hati-hati. Lin Huan menasihati. Nightmare mengangguk, lalu terbang menjauh, langsung ke arah Mawar. Rose telah dipaksa terpojok oleh bos Yang dan yang lainnya. Peluru di pistolnya telah ditembakkan, dan dia tidak bisa menahan napas. Sekarang, tembakan di luar begitu sengit sehingga dia tidak berani muncul, karena begitu dia muncul, dia takut dia akan dipukuli oleh bos Yang dan yang lainnya. Kakak laki-laki Yang dan yang lainnya menyerang ke depan sambil membunuh, tiba-tiba muncul, puluhan moncong pada saat yang sama terangkat. Namun ketika mereka melihat bunga mawar tersebut, mau tak mau mereka terpana, karena keindahan di hadapan mereka begitu indah sehingga orang enggan untuk membunuhnya. Tepat ketika mereka tertegun dan miring, mimpi buruk datang, dan melemparkan bom asap ke kerumunan. Kemudian dia menarik mawar itu dan berteriak, pergi. Mawar dan mimpi buruk terbang menjauh. Saat mereka berjalan, mereka melihat Paus Biru memimpin saudara-saudaranya untuk membunuh mereka ke arah yang berlawanan. Rose tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan berkata, mimpi buruk, apakah kamu masih memiliki senjata di tanganmu? Tentu saja, 2 bom, 1 bom asap. Kata mimpi buruk, baiklah, tinggalkan saja semuanya. Rose tersenyum, seperti 2 jenderal buah persik yang cantik. Bagaimana mimpi buruk itu bisa segera terwujud dan menjadi tanggung jawab? Tanpa sepatah kata pun, 2 bom langsung dijatuhkan ke kerumunan Paus Biru dan yang lainnya. Paus Biru dan yang lainnya baru saja membunuh mereka. Sebelum mereka dapat memahami situasi dengan jelas, mereka dijatuhkan 2 bom, menewaskan dan melukai lebih dari 10 saudara. Mereka dipenuhi amarah dan berteriak, saudara-saudara, bunuh aku. Pada saat itu, Paus Biru dan yang lainnya menembaki Rose dan mimpi buruk. Rose dan mimpi buruk menghindar, lalu menjatuhkan bom asap dan terbang menjauh. Paus Biru memimpin saudara-saudara itu untuk bertarung dengan sengit. Di bawah bom asap, mustahil untuk melihat orang di seberang dengan jelas. Kakak laki-laki Yang dan saudara-saudara lainnya hanya terpesona oleh bom asap. Pada saat ini, mereka ditembak dengan gila-gilaan lagi. Mereka langsung marah. Pada saat yang sama, mereka mengangkat senjata dan saling menembak. Pada saat itu, begitu mereka melepaskan tembakan, mereka berdua memerah dan menembak dengan liar, tetapi mereka tidak tahu siapa mereka. Kali ini, kedua belah pihak terbunuh dan terluka. Saat asap dari bom asap menghilang, Bos Yang dan Paus Biru sama-sama tampak konyol dan saling berteriak. Bos Yang, kita terjebak. Raung Paus Biru. Paus Biru, sial, Lin Huan sangat licik. Yang kedua telah dibunuh oleh mereka. Sekarang musuh sudah gelap dan aku sudah bersih, apa yang harus kita lakukan? Kata Bos Yang dengan marah. Petik 2. Bersama mereka, Paus Biru meraung. 2 kelompok orang Mahui berada di suatu tempat, siap untuk mundur, mereka tidak tahu Lin Huan sedang menatap mereka dari jauh. Setelah Rose dan Nightmare kembali, Lin Huan mencium pipi masing-masing dari kedua wanita cantik itu dan berkata, bagus sekali. Apa selanjutnya? Tanya Rose. Selanjutnya, Jiang Wu dan Su Qiang akan memimpin. Lin Huan berkata sambil tersenyum. Bukankah kita sudah keluar? Nightmare berkata dengan heran. Tidak untuk saat ini. Lin Huan mengangguk sedikit dan berkata, aku sedang menunggu Hongbo sekarang. Beberapa wanita segera mengerti bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab. Melihat medan perang dengan tenang sekarang. Setelah Jiang Wu dan Su Qiang berhibernasi, mereka telah dikepung dari 2 arah. Pembunuhan berdarah dan penembakan ilahi memiliki satu keuntungan, yaitu jumlah orang yang relatif kecil dan mobilitasnya kuat. Oleh karena itu, mereka memiliki keuntungan yang baik dalam pertempuran skala kecil. Pada saat ini, Bos Yang dan Paus Biru memimpin saudara-saudara untuk keluar dari hutong dengan hati-hati. Su Qiang memimpin tim Sensei untuk bergegas dari belakang. Mereka menembak dengan sangat cepat, dan begitu mereka muncul, itu adalah penembakan yang gila. Mereka semua terkena serangan tiba-tiba, dengan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Bos Yang dan Paus Biru meraung dan melawan, tetapi Suesa telah membunuh mereka dari belakang. Untuk sesaat, Suesa dan Sensei memberi mereka pangsit, membunuh Sue Guang Zentian. Namun, Bos Yang dan Blue Whale bukanlah vegetarian. Meskipun sebagian besar dari mereka terbunuh atau terluka,
mereka bertarung bersama dengan Bloodkill dan Sensi dan melakukan pertarungan jarak dekat yang sengit. Melihat situasi ini, Lin Huan menghela napas dan berkata, tidak begitu baik. Aku khawatir akan ada korban dengan cara ini. Kalau begitu aku akan membantu, kata Rose. Lin Huan mengangguk, berkata, Rose, Nightmare, Chunmei, Sialan, Kyuju, Dongsu, kalian semua pergi untuk membantu. Rose dan Nightmare mengganggu Bos Yang, biarkan Jiang Wu dan Suqiang berurusan dengan Paus Biru, kalian berempat berurusan dengan Rian. Setelah Lin Huan mengatur, 6 wanita terbang menjauh dan bertarung ke dalam resimen. Lin Huan tidak bergabung dengan resimen karena dia masih menunggu Hongbo. Gelombang kecanggihan ini pasti akan muncul pada saat yang paling kritis. Jadi mereka harus membandingkan siapa yang bisa menahan napas. Terlebih lagi, Hongbo adalah salah satu pemimpin geng naga harimau. Dia pasti tahu tentang pemusnahan keluarga Lin. Lin Huan ingin membuka celah di sini untuk menyelidiki kasus pemusnahan keluarga Lin yang masih beredar, untuk mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Di Hutong, pembunuhan itu sengit. Bos Yang, Rian, dan Paus Biru semuanya memiliki keterampilan yang luar biasa. Sepanjang jalan, pembunuhan berdarah dan tembakan dewa telah rusak. Untungnya, pembunuhan berdarah dan tembakan dewa memiliki kemampuan kerja sama yang kuat. Di bawah tekanan besar dari ketiga ahli, tidak ada kerusakan. Dokter warna bunga persik, namun, kalian bertiga semakin berani. Jiang Wu dan Suqiang sudah merasa bahwa mereka tidak akan bisa menolak. Pada saat ini, 6 wanita terbunuh. Rose dan mimpi buruk segera mengelilingi Bos Yang. Mei Lanju dan Zhu bertarung melawan Rian. Jiang Wu dan Suqiang bertarung melawan Bos Yang. Setelah 6 wanita bergabung dengan kelompok pertempuran, mereka segera menghilangkan tekanan dari pembunuhan darah dan penembakan Tuhan. Pembunuhan darah dan penembakan Tuhan tiba-tiba melonjak dan menyerbu ke arah kerumunan. Jiang Wu dan Suqiang berurusan dengan Bos Yang pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa serangan, Bos Yang tidak dirugikan sama sekali. Selain itu, Jiang Wu dan Suqiang terpaksa mundur selangkah demi selangkah karena serangannya. Namun, baik Jiang Wu dan Suqiang adalah jenderal yang gagah berani. Setelah dipukul mundur, Jiang Wu terhanyut dari tusukan miring Bos Yang dengan pisau pendek. Bentuk tubuh Bos Yang salah. Dia memotong bagian belakang pisau Jiang Wu. Jiang Wu sangat terkejut. Melihat pisau panjang Bos Yang datang lagi, Suqiang dengan cepat memblokirnya. Di bawah serangan pedang ganda, Mars ada di mana-mana. Perawakan Suqiang ini sangat tinggi, mirip dengan Naren, jadi kekuatannya cukup. Suqiang mundur selangkah, tetapi Bos Yang maju selangkah. Dapat dilihat bahwa keterampilan Bos Yang sangat bagus. Begitu Jiang Wu menginjak tembok, dia terbang untuk menyerang Bos Yang lagi, dan mereka bertiga bertarung dengan sengit. Rose dan mimpi buruk menjerat Paus Biru, tetapi tinju Paus Biru tiba-tiba melahirkan angin, dan kedua gadis itu dipukuli hingga kehilangan penampilan. Tapi Mawar dan mimpi buruk adalah pembunuh yang hebat. Di bawah tekanan tinju besar, mereka menghindar dari kiri ke kanan dan sangat sensitif. 2 orang dan Paus Biru bertarung untuk waktu yang lama, Mawar dan mimpi buruk tidak bisa tidak saling memandang, antara satu sama lain segera memahami makna satu sama lain. Rose terbang menjauh. Saat kepalan tangan Paus Biru menyerang, salah satu sisi tubuhnya menghadap ke lengan Paus Biru. Tangan Paus Biru itu panjang dan kakinya panjang, dan dia membalikkan badannya ke belakang. Rose membalikkan badannya ke arah kepala Paus Biru, kakinya melingkari kepalanya, dipaksa meliuk, segera Paus Biru itu terbungkus di tanah. Mimpi buruk terbang menjauh, menusuk Paus Biru dengan belati, dan darah bercipratan. Awalnya mimpi buruk pisau ini jatuh, pasti bisa mengakhiri hidupnya, siapa tahu. Paus Biru itu tidak mati, terbang keluar kaki di bahu mimpi buruk dipukul terbang keluar. Rose melihat tinju Paus Biru kembali, dan segera berbalik dan berdiri. Paus Biru bertinju kosong, Mawar terbelah dan menghantam dada Paus Biru bersiul dan meludahkan darah. Rose siap berdiri, siapa tahu Paus Biru itu sebenarnya memegang kepalan tangan yang besar, ke wajah Mawar. Rose sangat terkejut hingga kehilangan mukanya. Jika dia terkena pukulan ini, dia tidak hanya akan menghancurkan wajahnya, tetapi juga kehilangan nyawanya. Terlalu tragis untuk mati seperti ini. Namun, saat ini, Meng Yan melemparkan belati dan mengenai alis Paus Biru. Paus Biru tiba-tiba membuka sepasang mata besar, tiba-tiba tidak ada napas.
Mimpi buruk pergi untuk mendukung Mawar, dua orang masih ketakutan, lagi pula, sekarang benar-benar terlalu berbahaya. Kakak, Ryan meraung ketika dia melihat paus biru mati. Saat ini, dia terjerat oleh 4 gadis kecil yang cantik. Dia tidak ingin memulai. Bagaimanapun, dia menghadapi 4 gadis kecil yang cantik. Namun, melihat bahwa bos telah dibunuh oleh mereka, dia sangat marah, dan sepasang tinju besar melambai. Mei Lan Juzu tidak berani bertarung dengannya secara langsung, jadi dia hanya bisa bertarung dengannya, tetapi bahkan jika dia tersapu ke wajahnya oleh gaya tinjunya, itu juga sangat menyakitkan. Itu menunjukkan bahwa Ryan sangat kuat. Namun, Mei Lanju dan Zhu seperti satu orang, jadi kemampuan bertarung mereka tidak buruk. Meskipun Ryan marah, dia tidak bisa benar-benar menghadapi keempat gadis cantik itu. Dia menangis dengan tergesa-gesa. Lin Huan menatap keenam istrinya yang cantik, tidak ada bahaya, juga berteriak ke bawah. Namun, saat itu, Lin Huan mendengar sebuah senyuman. Pendengaran Lin Huan begitu tajam sehingga dia dapat mendengarnya dengan jelas bahkan dengan sebuah senyuman. Lin Huan tahu dengan jelas bahwa itu adalah banjir yang muncul, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak waspada. Benar saja, tetapi melihat sesosok tiba-tiba muncul di sebuah rumah, memegang pistol, dan dia menembak sasarannya adalah Mawar. Hongbo ini benar-benar kejam. Dia tahu bahwa Mawar memiliki banyak hubungannya dengan Lin Huan, jadi selama dia membunuh Mawar, Lin Huan akan bingung. Tidak peduli seberapa bijaknya orang, begitu mereka bingung, mereka akan menunjukkan kekurangan mereka. Dan pada saat itu, alam adalah waktu terbaik untuk menyingkirkan Lin Huan. Lin Huan secara alami memahami pikiran Hongbo, jadi ketika Hongbo mengenai peluru, Lin Huan sudah menembak. Lin Huan dengan jelas menghitung lokasi dan lintasan peluru Hongbo, jadi dia membawa ki yang menyelaraskan yin dan yang. Untuk sesaat, peluru itu terbang menjauh dan menghentikan peluru Hongbo di udara. Hongbo berseru kaget, melihat dengan waspada ke arah peluru itu. Lin Huan terbang keluar, berteriak, "Hongbo, kamu tidak bisa pergi hari ini." Hongbo tertegun dan terbang menjauh. Hongbo ini secara alami mengetahui kekuatan Lin Huan. Tanpa keyakinan penuh, dia tidak berani menghadapi Lin Huan secara langsung. Lin Huan yang telah menyuruh Rong melarikan diri, terbang untuk mengejarnya. Bambu Mei Lanju dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh Raine. Keempat gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dan berteriak, "Siapkan pertempuran." Susunan Mei Lan Zuju adalah kombinasi dari 4 orang. Jika 4 orang menyerang pada saat yang sama, itu setara dengan 8 tangan dan 8 kaki menyerang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ini sangat fleksibel dan tidak dapat dicegah. Sesaat, Chunmei bergegas ke depan, sialan terbang, Qiuju dan Dongzu terbang pada saat bersamaan. Setelah susunannya terbentuk, ia dinaikkan beberapa meter. Ryan sedikit terkejut, meraung dan menyerang Qiuju ke arah ketiga. Siapa yang tahu bahwa krisan musim gugur tiba-tiba dalam waktu serangan pertamanya, menarik diri untuk terbang keluar. Namun di saat yang sama, sialan menyerang pinggang Ryan, Chunmei menyerang dinding kakinya, dan Dongzu menyerang atasannya. Terjadilah serangan yang dahsyat. Kaki, dada, dan kepala Raine diserang dengan keras, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bambu Mei Lanju memanfaatkan situasi tersebut, disusul dengan serangan yang dahsyat. Di bawah 2 putaran serangan, Ryan yang tinggi terjatuh ke tanah. Ryan hendak membalikkan badan, Dongzu telah memukulnya dari posisi tertinggi. Ryan tidak bisa mengelak. Dia dipukul di dadanya oleh Dongzu dan mengeluarkan seteguk darah. Dongzu berbalik dan pergi, Qiuju memukulnya lagi. Kemudian sialan dan Chunmei memukulnya secara bersamaan. Setelah dia terjatuh, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia dihancurkan 4 kali berturut-turut. Dia tidak bisa menahan rasa manis di tenggorokannya, mengeluarkan seteguk darah, menatap sepasang mata raksasa dan sekarat. Sepertinya dia masih memiliki keinginan yang belum terpenuhi melihat paus biru dan Ryan mati satu demi satu, bos yang sedikit panik. Dia menggoyangkan 2 pisau dan hendak lari. Jika bos yang tidak terlalu khawatir, dia mungkin bisa melarikan diri. Tapi dia terlalu takut. Ketika dia berbalik dan lari, seberapa cepat Jiang Wu. Dia melompat ke belakangnya dan menebas dengan pisau. Bos yang tidak bisa menahan diri untuk tidak merengek dan jatuh ke genangan darah. Lin Huan mengejar Hongbo dengan sangat cepat. Sebagai pegangan geng naga dan harimau, Hongbo sangat bagus. Terlebih lagi,
Hongbo pernah mendapatkan nasihat merah darah dan mengumpulkan kekuatan seni bela diri kuno. Oleh karena itu, tubuh Hongbo cepat dan berpindah dengan cepat di antara gedung-gedung tinggi. Secara alami, Lin Huan tidak akan membiarkan Hongbo lari dengan mudah, jadi dia bertahan dalam mengejar Hongbo. Hongbo mengelilingi gedung tinggi di kota, tiba-tiba berbalik dan memasuki jalan bunga. Lin Huan tidak tahu mengapa banjir menarik Lin Huan ke jalan bunga, tetapi begitu Lin Huan melangkah ke jalan bunga, dia merasa pusing, dan memiliki kekuatan, yang menarik semangat Lin Huan yang paling primitif. Ternyata jalan bunga ini milik geng naga dan harimau. Di permukaan, itu adalah distrik lampu merah, tempat para pria bersenang-senang, tetapi sebenarnya itu juga tempat untuk memeras uang. Karena ada semacam afrodisiak di udara jalan bunga ini. Afrodisiak semacam ini membuat orang mabuk. Saya tidak tahu tenggara dan barat laut. Oleh karena itu, begitu orang kaya atau pengusaha kaya memasuki jalan bunga untuk bersenang-senang, mereka akan menghambur-hamburkan semua uang mereka dan menyerah begitu saja. Lin Huan memasuki jalan bunga. Itu karena dia bingung dengan afrodisiak sehingga tubuhnya memiliki reaksi yang paling primitif. Adik laki-laki Xiaomian tidak bisa tidak menjadi pilar surga. Jika Anda adalah ahli seni bela diri kuno lainnya, Anda juga dapat menahan kekuatan afrodisiak ini dengan napas Anda sendiri. Namun, Ki harmonis Yin yang Lin Huan adalah sumber nafsu birahinya. Untuk sesaat, di bawah dorongan afrodisiak ini, Ki harmonis Yin yang di tubuhnya menjadi lebih gelisah. Meskipun Lin Huan tidak kekurangan wanita, dan setiap wanita di sekitarnya cantik, tetapi entah bagaimana, dia ada di sini, bahkan ingin memanjakannya sekali dan untuk selamanya. Pada saat ini, Lin Huan benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Keharmonisan Yin dan Yang menjadi semakin kacau. Lin Huan tidak bisa menahan diri dan berkeliaran di jalan bunga sejenak. Ada banyak toko di sana. Pintunya setengah tertutup, tetapi masih banyak wanita muda mengenakan pakaian mewah. Ada burung bustard yang melambaikan tangan ke Lin Huan. Lin Huan masuk untuk melihat-lihat dan keluar, karena bedak di wajah wanita muda itu sangat tebal, yang bukan jenis yang disukai Lin Huan. Lin Huan pindah ke hotel lain, yang merupakan hotel dengan kelas yang sedikit lebih tinggi. Lin Huan berjalan ke meja resepsionis dan bertanya apakah Lin Huan menginap di hotel itu. Lin Huan berkata bahwa ada kamar tambahan. Dia berkata ada 200 komputer dengan kamar mandi dan 160 tanpa komputer. Lin Huan pergi melihat 200 kamar. Kamar-kamar itu sangat bersih dan luas. Ada komputer LCD di kepala tempat tidur. Lin Huan sangat puas dengan kamar itu, tetapi dia tidak ingin tinggal di sana. Lin Huan tidak terlalu mahal, tetapi Lin Huan tidak melihat Nona. Lin Huan di sini untuk Nona, bukan untuk penginapan. Lin Huan memberitahu bos bahwa itu terlalu mahal dan saya tidak ingin tinggal. Bos berkata bahwa jika Anda tidak tinggal, Anda tidak bisa tinggal. Kamar ini sudah yang terbaik. Jelas, ada ketidaksenangan dalam nadanya. Lin Huan juga tahu bahwa tepat saat dia hendak pergi, seorang wanita muda baru saja mendatanginya. Pada saat itu, mata Lin Huan berbinar, dan jantungnya berdebar kencang. Karena wanita muda ini terlihat sangat cantik, tingginya hampir 1,7 meter, meskipun juga dengan riasan, tetapi terlihat lebih cantik. Secara khusus, dua buah dada putih di dadanya bulat dan lembut, dan jurang di antara keduanya penuh dengan godaan. Mata Lin Huan melihat ke bawah, dan melihat bahwa pinggangnya sangat ramping, dan dia memegangnya. Pada saat itu, Lin Huan tidak tenang, dan yang kedua sudah keras. Pada saat ini, dia telah melewati Lin Huan. Lin Huan melihat pinggulnya dan dua kakinya yang seputih salju. Lin Huan berpikir saat itu bahwa akan menyenangkan untuk menyentuh kaki yang indah ini. Jadi tanpa berkata sepatah kata pun, Lin Huan meminta bosnya untuk tinggal di toko, dan kemudian menyerahkan kartu identitasnya untuk pendaftaran. Bos itu memberikan perlengkapan mandi kepada Lin Huan, dan Lin Huan mengambilnya dan berjalan ke dalam ruangan. Jantung Lin Huan masih berdebar kencang karena kegembiraan. Lin Huan berpikir bahwa dia akan segera memiliki seorang saudara perempuan. Lin Huan masih seorang pencuci yang baik, saudara perempuan yang sangat cantik. Lin Huan tidak ingin meninggalkan kesan buruk padanya. Terlebih lagi, Lin Huan juga baru pertama kali keluar untuk mencari adiknya. Sulit untuk tidak merasa sedikit gugup. Tepat saat Lin Huan bersiap untuk mandi, pintu didorong terbuka dan seorang gadis datang. Apakah dia meminta layanan? Lin Huan melihat gadis itu.
Dia sangat cantik, tetapi dia termasuk tipe yang gemuk. Kulitnya sangat putih, dan kedua kelinci itu besar dan terlihat gemuk. Karena Lin Huan memiliki kesan yang mendalam pada adik perempuan itu, dan Lin Huan lebih menyukai tipe yang langsing, jadi dia tidak menginginkannya, karena Lin Huan masih memikirkan adik perempuan itu. Lin Huan ingin mendekati gadis itu. Ketika dia melihatnya pada pandangan pertama, dia ingin menangkapnya. Tapi sekarang yang datang bukan dia, Lin Huan agak tersesat. Lin Huan bilang aku tidak membutuhkannya. Saya harus mandi. Mari kita bicarakan setelah mandi. Dia bilang dia tidak perlu mandi. Pelayanan kakak saya sangat nyaman. Saya yakin Anda akan puas. Kemudian dia duduk di samping Lin Huan dan memijatnya. Dia mengatakan pijatannya sangat nyaman dan tekniknya sangat bagus. Lin Huan sedikit menarik diri. Lin Huan berkata tidak perlu memijat. Saya ingin mandi. Mari kita bicara setelah mandi. Dia berkata, saudaraku, adikmu akan sangat sedih. Saya tidak punya wajah saat keluar. Beri aku wajah, saudara. Adikku pasti akan membuatmu puas, dan adikku yang akan terharu, jangan percaya kamu mencobanya. Lin Huan tidak mengerti, kemana menurut Lin Huan dia akan pindah. Dia bilang dia akan bergerak ketika dia menjepitnya, sangat nyaman. Lin Huan mendengarkan, segera tidak tenang, dan mengangkatnya untuk kedua kalinya. Ada banyak wanita di Lin Huan, tapi saya tidak tahu bagaimana merasakan perasaan dinamis di bawah ini. Adik perempuannya tersenyum dan menyentuh putra kedua Lin Huan. Dia bilang itu sangat kasar dan besar. Biarkan adikku memotongnya untukmu. Lin Huan bilang mandi dulu, katanya tidak perlu mandi. Lalu dia melepas pakaiannya bersama Lin Huan. Tangannya gemetar dan dia melepas celana panjang dan celana dalamnya. Dia sangat senang saat melihatnya, dan mengatakan bahwa milik kakaknya sangat besar dan tebal, jauh lebih besar dari milik pacarku. Lin Huan bilang kamu masih punya pacar. Dia mengatakan itu tentu saja. Lin Huan menyadari bahwa wanita muda itu juga punya pacar. Kemudian dia memasangkan kondom pada milik Lin Huan, dan melepas stokingnya. Aku tidak melepas celana dalamku. Saya menyingkirkannya dan duduk. Dia bilang aku nyaman dengan itu. Bisakah saya pindah? Tidak ada orang lain yang bisa. Lin Huan tidak pernah mencoba apakah orang lain akan pindah. Tentu saja, dia tidak tahu. Tapi gerakannya membuat Lin Huan sangat nyaman. Dokter warna bunga persik, dia tidak melepas celana dalamnya. Saya khawatir dia ingin menjepit Lin Huan beberapa kali, dan Lin Huan menembak. Tapi putra kedua Lin Huan tidak mau menembak. Namun, Lin Huan tidak ingin menggunakan keahliannya sendiri. Dia di sini untuk melampiaskannya sekarang, jadi dia juga perlu menggunakan skill itu. Dia baru saja melepas semua pakaian dan celana dalamnya. Dia benar-benar sangat putih, Kyo juga berukuran super, bergerak ke atas dan ke bawah, melihat cipratan darah orang. Tapi kakinya agak tebal, dan ada banyak lemak di sekitar pinggangnya. Semua keindahan di sekitar Lin Huan sungguh indah. Sesekali rasanya segar bertemu wanita cantik seperti itu. Tapi aku Lin Huan, saya tidak suka lemak di perutnya. Namun, dia berbalik dan duduk di atas putra kedua Lin Huan. Pada saat ini, Lin Huan melihat pinggulnya yang montok, naik turun, dan ketika dia terus menggerakkan pinggulnya akan bergerak ke dalam, yang membuat Lin Huan sangat nyaman. Namun, Lin Huan sedikit keluar dari situ. Lin Huan berkata aku akan naik agar aku bisa menembak lebih cepat. Nyatanya, Lin Huan ingin merasakan payudaranya. Lalu dia berbaring. Lin Huan masuk dari atas dan membelai payudaranya. Rasanya enak dan nyaman. Dia bergerak sepanjang waktu. Lin Huan tidak tahan lagi dan ingin menembak. Dia berkata, saudaraku, tembak Lin Huan di dalam, tembak Lin Huan di dalam. Lin Huan awalnya ingin menembak, tetapi ketika dia berkata demikian, dia tidak tahan, jadi dia benar-benar menembak. Kemudian dia duduk, berpakaian, dan berkata, saudaraku, yang milikmu sangat besar dan tebal. Lin Huan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, karena saat ini, dalam benak Lin Huan, dia masih memikirkan adiknya. Artinya, setelah Lin Huan melakukannya sekali, Lin Huan tidak melupakannya, dan Lin Huan masih ingin menemuinya. Lin Huan berpikir jika dia bukan seorang wanita muda, Lin Huan mungkin akan sangat menyukainya. Karena saat Lin Huan melihatnya pertama kali, dia merasa sangat baik. Selain pinggang dan kakinya yang indah, yang membuat Lin Huan bersemangat adalah matanya yang sangat jernih, dan dia terlihat sangat lembut. Lin Huan sedang bermain dengan komputer,
tetapi dia begitu bersemangat hingga dia membuka beberapa halaman web dan tidak dapat melihat apapun. Karena pikiran Lin Huan, termasuk mata Lin Huan, masih memiliki wujudnya. Lin Huan berpikir bahwa dia pasti sudah benar-benar melupakan semua wanitanya saat itu, yang mungkin disebabkan oleh suasana emosional. Ketika Lin Huan tidak tahan, dia pergi mandi. Lin Huan ingin memadamkan apinya. Setelah mandi, Lin Huan duduk di samping komputer dan terus memainkannya, namun Lin Huan masih tidak melupakan penampilannya di benaknya. Lin Huan berpikir jika aku tidak bisa menemuinya malam ini, aku khawatir aku akan terjaga sepanjang malam. Pada saat ini, bos datang dan menyuruh Lin Huan untuk mengingat untuk mengeluarkan kunci pintu. Lin Huan berkata dia lupa mencabutnya. Dia mengeluarkan kuncinya dan menyerahkannya kepada Lin Huan. Dan kemudian padam. Lin Huan melihat dia akan pergi, dan pikirannya menjadi panas. Dia berkata, "Saudaraku, bisakah kamu menelepon wanita yang melewatiku ketika aku baru saja berbicara denganmu?" Yang mana yang dia katakan? Lin Huan berkata bahwa wanita itulah yang berjalan melewati saya ketika saya membayar Anda untuk pendaftaran. Katanya yang tinggi, "Kuruskan." Lin Huan bilang itu dia. Dia bilang kapan harus menelepon, 15 menit, setengah jam. Lin Huan tahu bahwa dia baru melakukannya selama setengah jam. Dia menjawab ya. Kemudian Lin Huan dengan santai menyalakan halaman web di sebelah komputer dan melihatnya, tetapi Lin Huan tidak melihat halaman web tertentu atau konten di dalamnya. Karena Lin Huan sedang memikirkan adiknya. Setelah menunggu beberapa saat, Lin Huan menjadi sedikit khawatir. Lin Huan berkata bahwa dia belum muncul, jadi dia tidak akan muncul. Meski khawatir, Lin Huan menunggu dengan sabar. Faktanya, Lin Huan sendiri khawatir, dan waktu menjadi sedikit lambat. Tepat ketika Lin Huan gelisah, pintunya berdering. Lin Huan langsung bersemangat, berkata dalam hati, Lin Huan akhirnya bisa melakukannya. Lin Huan bergegas membuka pintu. Dia mendorong pintu dan masuk. Itu benar-benar dia, fitur wajah yang halus, sosok langsing, payudara dan kaki. Jantung Lin Huan mulai berdebar kencang. Kecantikan wanita cantik ini tak kalah cantiknya dengan istri cantik Lin Huan itu, namun belum diketahui alasan kenapa dia bekerja di sini. Terlebih lagi, Lin Huan tidak mau tahu, karena jantungnya berdebar kencang saat ini. Yang dia pikirkan lebih pada perasaan menghabiskan perjalanan bersama wanita cantik ini. Si cantik berkata kepada Lin Huan, "Saudaraku, buka pakaianmu dan aku akan memijatmu." Kata-kata indah itu manis sekali, orang manis merasa patah hati. Lin Huan memandangi keindahan-keindahan itu dan melepas pakaiannya. Lin Huan tidak tahu apakah itu karena afrodisiak atau kemarahan di tempat ini yang membuat orang tanpa sadar memikirkannya. Singkatnya, saat Lin Huan melepas pakaiannya, pria itu mulai membesar. Wanita cantik itu melihatnya dengan heran dan berkata, "Ini sangat besar, agak menakutkan, sekarang nutrisi masyarakat sangat baik, seberapa baik perkembangannya?" Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Bukankah wanita menyukai yang besar itu nyaman?" "Apakah yang besar nyaman? Akan sangat sakit jika kamu besar." Si cantik Jiao tersenyum. Senyuman wanita cantik ini ibarat bunga persik yang mampu meluluhkan orang di musim semi. Lin Huan hangat. Lin Huan mendengarkan kata-kata manis wanita cantik itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak semakin bersemangat. "Saudaraku, aku baru saja melakukannya sekali, bolehkah aku melakukannya?" Si cantik bertanya sambil tersenyum. "Jangan khawatir." Lin Huan tertawa dan berpikir bahwa dia memiliki semua pengalaman menjadi ahli matematika dalam semalam, tapi dia tidak bisa melakukannya. Ini benar-benar lelucon surga. Terlebih lagi, saya memiliki keterampilan yang menyenangkan. Jika aku benar-benar menggunakannya, aku khawatir aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Tentu saja, Lin Huan tidak berani berkata lebih banyak. Lagi pula, kata-kata seperti itu, sekali diucapkan, kemudian menakuti keindahannya. Lin Huan masih sangat berbelas kasih. Wanita cantik itu melepas pakaiannya di depan Lin Huan. Tiba-tiba, kedua kelinci giok itu melompat, bulat dan putih, terlihat sangat cantik. Lin Huan telah melihat banyak puncak, tapi juga cukup indah. Tentu saja, Lin Huan sangat puas. Si cantik perlahan melepas bajunya lagi. Pinggangnya yang ramping dan perutnya yang mulus membentang lurus ke bawah. Tumbuhan air yang lebat dan hitam tertinggal di dalam segitiga. Ketika pakaiannya sudah benar-benar diturunkan,
Lin Huan melihat dua kaki lurus berwarna putih. Kedua kaki indah itu sangat putih, tanpa cacat apapun. Mereka sangat lurus, dan menyatu erat, tanpa ada retakan. Lin Huan sedang terburu-buru. Dia pikir itu indah, sangat indah. Saya memiliki cukup banyak keindahan di sekitar saya, tetapi ketika saya melihat keindahan seperti itu lagi, saya tahu bahwa keindahan di dunia tidak ada habisnya. Lin Huan menjadi semakin bersemangat. Saudaraku, apakah kamu menyukaiku? Wanita cantik itu tertawa, ya, tentu saja. Lin Huan mengangguk. Tentu saja, cinta Lin Huan padanya kini hanya bisa bertahan asterisk-asterisk karena Lin Huan tidak bisa menaruh perasaannya padanya. Namun, sangat baik untuk tetap melanjutkan asterisk-asterisk karena pria menyukai asterisk-asterisk binatang. Kalaupun ada istri cantik di sampingnya, lama-lama dia akan lelah, dan sesekali ingin keluar memetik bunga. Itulah sifat laki-laki. Dan Lin Huan adalah ahli memetik bunga. Lin Huan tidak kekurangan wanita. Alasan mengapa dia memasuki jalan bunga adalah karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memetik bunga. Dia takut itu ada hubungannya dengan jalan bunga misterius ini. Selain itu, Lin Huan dikenalkan oleh Hong Bo, namun kini Lin Huan dibuat bingung dengan kecantikan yang ada di hadapannya, dan sudah lama melupakan hal tersebut. Kata-kata pria tidak dapat dipercaya. Si cantik tertawa. Mereka selalu bilang mereka menyukaimu hari ini. Mungkin saat berikutnya mereka akan berada di pelukan wanita lain. Paling lama tidak lebih dari 2 hari. Si cantik sepertinya sangat mengetahui sifat laki-laki dan mengatakannya dengan getir. Tapi aku sangat menyukaimu. Lin Huan tersenyum dengan senyuman jahat, yang dapat membingungkan semua makhluk hidup. Si cantik tidak bisa menahan diri untuk tetap tinggal untuk sementara waktu, tapi kemudian dia mengubah wajahnya dan mulai tersenyum. Keindahannya indah dan lembut. Dia membasuh tubuh Lin Huan dengan lembut dengan air dan sabun mandi cair. Lin Huan merasa sangat nyaman dan menikmatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya. Lin Huan membuka matanya. Ternyata wanita cantik itulah yang mengusap puncak besar di antara payudara Lin Huan. Lin Huan merasa sangat nyaman. Saya punya banyak istri, tapi tidak ada yang mau menggunakan cara ini untuk melayani saya semaksimal mungkin. Lin Huan berpikir bahwa hal terpenting bersama mereka adalah melayani mereka. Tidak baik terus seperti ini. Kita harus mencari peluang dan mengajari mereka cara melayani diri kita sendiri. Barulah kita bisa menikmati nikmatnya surga. Ketika Lin Huan memikirkannya, dia tiba-tiba tertawa. Si cantik mengusap seluruh tubuh Lin Huan dengan tubuh lembutnya, membuat Lin Huan merasa sangat nyaman. Kemudian si cantik bahkan bermain-main dengan putra kedua Lin Huan. Tangannya sangat lembut, yang membuat Lin Huan ingin berhenti. Itu terlalu besar, terlalu besar. Si cantik berkata, begitu besar, mulutku akan pecah. Jika tidak bisa, jangan datang. Lin Huan sangat berbelas kasih. Bagaimana bisa, aku harus membuat adikku nyaman. Saat dia berbicara, si cantik membenamkan kepalanya. Lin Huan hanya merasakan arus listrik mengalir ke seluruh tubuhnya. Lin Huan menjadi semakin bersemangat. Dia hanya merasa ingin membenamkan dirinya dalam sungai cinta yang tak ada habisnya. Kemudian, si cantik mengangkat kepalanya, menatap Lin Huan dengan mata berair besar, dan berkata, "Oke, ayolah, kakak." Tubuh lembut itu membuat Lin Huan sangat bersemangat. Keindahan menyebar di tempat tidur, Lin Huan menempel pada tekanan tubuh, tiba-tiba merasa sangat nyaman di sekujur tubuh, dan tidak bisa menahan diri untuk bergerak perlahan. "Saudaraku, bagaimana dengan wanita cantik yang baru saja kamu buat?" Si cantik menanyakan pertanyaan ini kepada Lin Huan. Wanita cantik itu juga sangat baik, tapi kamu tidak. Lin Huan, bagaimanapun juga, adalah ahli bunga. Secara alami, dia tahu bahwa dia harus berusaha sebaik mungkin untuk mengatakan bahwa dia baik di dekat wanita cantik. Lagi pula, wanita cantik ini jauh lebih baik. Lin Huan sesekali mengatakan kepadanya bahwa jika ini adalah jebakan yang diatur oleh orang lain untuknya, maka orang ini sangat kuat. Pertama dia menggunakan kecantikan biasa, lalu dia menukarnya dengan kecantikan yang menawan. Lalu dia seperti berada di meja judi. Sebaliknya, ia menjadi semakin ketagihan. "Keindahan macam apa itu?" kata wanita cantik itu manis sambil bersenandung sesekali. "Bagaimana kau mengatakan itu? Itu lori kecil, atau wanita tua, atau saudara perempuan kekaisaran?" Tidak mudah menggoda wanita cantik. "Itu pasti wanita yang dewasa," kata Lin Huan. Jawabannya benar.
Dia seorang wanita tua, dan anak itu akan berumur beberapa tahun. Si cantik tertawa. Lin Huan tiba-tiba tidak tenang. Dia tidak menyangka bahwa dia telah berada di dalam bunga selama bertahun-tahun, dan bahkan memiliki seorang anak. Indra peraba saat ini sungguh merosot. Tapi sepertinya wanita tua itu juga sangat nyaman. Apakah Anda memiliki kebiasaan menyukai wanita tua? Jika iya, biarlah istrimu melahirkan seorang anak. Lin Huan merasa ingin punya anak. Sebenarnya, ini sangat bagus, begitu pula gadis-gadis tua, kata Lin Huan Xiao. Wanita tua itu sangat baik, itu aku. Si cantik cemberut. Kenapa? Kamu baik-baik saja, dan cantik. Lin Huan mengatakan ini dan mencium pipi manisnya. Kamu menciumku secara diam-diam. Si cantik terkikik dan terlihat lebih cantik. Lin Huan hanya berpikir bahwa meskipun kecantikannya masih muda, dia sangat pandai dalam hal itu. Saya seorang ahli seni mental, dan tanpa sadar saya akan jatuh ke dalam perangkap. Dan semakin banyak upaya untuk memperjuangkan kecantikan tubuh, memelintir kecantikan tubuh. Lin Huan telah bertarung lama sekali. Sudah hampir setengah jam, tapi dia tidak punya niat apapun. Ku bilang, saudaraku, kamu tidak bisa menembaknya. Si cantik tertawa. Kenapa? Sayang sekali tidak menembaknya. Lin Huan berkata di sampingnya, kamu berbaring di sana. Aku masuk dari belakang, dan kamu bisa menembak dari belakang. Baiklah. Si cantik bangkit dan berbaring di sana seperti anak kucing. Lin Huan masuk dari belakang. Lin Huan hanya merasakan ada jalan berkelok-kelok di belakangnya, yang sangat dalam dan sempit. Lin Huan menjadi lebih bersemangat, memegang bokong wanita cantik itu dan berjuang. Rambut panjang wanita cantik itu terurai, pinggangnya ramping, dan pinggulnya terangkat, dan dia merasa sangat cantik. Lin Huan hanya merasa bahwa dia akan memasuki puncak yang ekstrim. Namun saat ini, Lin Huan hanya merasakan napasnya mengalir keluar dari tubuhnya. Lin Huan merasa tidak enak badan. Dia tidak memulai keterampilan yang membahagiakan. Bagaimana napas itu bisa keluar secara spontan? Apakah itu kecantikan? Ketika Lin Huan menyentuh ide ini, dia tidak bisa menahan rasa takut. Pada saat ini, si cantik berbalik dan menertawakan Lin Huan dengan manis. Senyumnya sangat cantik, sangat menawan, tetapi menawan dengan sedikit kelicikan. Kelicikan sutra ini tidak bisa lepas dari mata Lin Huan. Lin Huan tidak bisa tidak mengerti bahwa kecantikan pertama yang datang adalah untuk melonggarkan kewaspadaannya dan membuat dirinya berpikir bahwa tempat ini adalah tempat untuk bersenang-senang, dan kecantikan ini adalah kartu trufnya. Dokter warna bunga persik, kecantikan ini pasti telah berlatih budidaya ganda yin yang, dan kungfunya seperti kungfu yang mempesona dari iblis yang mempesona, yang dapat menyerap esensi seorang pria, sehingga pria tersebut akan menjadi orang yang tidak berguna, atau mati secara langsung. Namun, Lin Huan tertawa. Jika Anda ingin mengatakan bahwa kombinasi kungfu pria dan wanita dalam peleburan esensi, harta karun pengembangan diri, adalah salah satu yang terbaik. Seni bela diri mereka yang mempesona, jika mereka ingin melawan kitab suci mereka sendiri, niscaya mengalahkan batu dengan telur. Lin Huan hanya merasakan tempat kecantikan itu semakin sempit, dan esensinya mengalir keluar. Jelas sekali keindahan itu menyedot esensinya. Hongbo benar-benar rumit. Dia bahkan ingin menggunakan metode ini untuk menangani dirinya sendiri. Lin Huan mau tidak mau berpikir bahwa jika dia langsung memperlihatkan keindahannya, dia tidak akan dapat menemukan Hongbo, dan dengan demikian dia akan kehilangan garis keturunan Hongbo. Oleh karena itu, Lin Huan secara alami memiliki rencana dalam pikirannya, dan tidak memperlihatkan keindahannya, tetapi dia menggunakan keterampilan yang membahagiakan untuk melindungi asal-usulnya yang murni, dan memasukkan beberapa esensi ke dalam keindahan. Ki harmonis yin yang Lin Huan begitu kuat, meskipun jarang dimasukkan ke dalamnya, hampir setara dengan seluruh esensi pria dewasa. Kemudian Lin Huan berpura-pura kelelahan dan terjatuh di tempat tidur. Saudaraku, kamu hebat, kamu baru saja jatuh ke tanganku. Si cantik terkikik dan membelai Lin Huan. Lin Huan memandangi bunga Sakura Akino dengan ngeri dan berkata, apa yang kamu lakukan padaku? Mengapa aku tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun? Aku tidak melakukan apapun padamu, aku hanya mengambil sesuatu darimu. Sakura Akino terkikik. Lin Huan mau tidak mau menatap Sakura Akino dengan marah. Matanya penuh amarah. Sakura Akino berkata sambil tersenyum, jangan menatapku seperti ini, aku akan takut. Lin Huan berkata dengan marah, kamu harus menggunakan cara yang kejam seperti itu.
Saat ini, pintunya berdering. Akino Sakura mengenakan pakaiannya dan pergi membuka pintu. Lin Huan mendongak dan melihat bahwa Hongbo lah yang masuk. Lin Huan terkekeh dalam hatinya. Betapapun liciknya ikan tersebut, selama umpannya cukup bagus, ia akan tetap mengambil umpan tersebut. Hongbo mendatangi Lin Huan dengan sangat bangga dan tertawa terbahak-bahak. Siapa ini? Bukankah ini Lin Huan, pahlawan dalam hidupku? Mengapa kamu begitu malu hari ini? Berbaring telanjang di tempat tidur, haha. Hongbo menggoda Lin Huan dengan sembarangan, dan Lin Huan berkata sambil tersenyum, saya menyebutnya warna kehidupan yang sebenarnya, ini disebut Xiao Sasan Liu. Di bidang seperti itu, kamu masih bisa tertawa. Hongbo tersenyum penuh kemenangan. Tentu saja, karena aku tidak punya alasan untuk tidak tertawa. Kamu selembut genangan daging sekarang, aku ingin membunuhmu, seperti membunuh seekor semut. Kau masih bisa tertawa. Hongbo tersenyum. Siapa yang mencubit siapa, itu mungkin. Lin Huan berbaring malas di tempat tidur. Hongbo sedikit menyadari bahwa itu tidak benar, jadi dia melepaskan tembakan dari tangannya. Lin Huan tiba-tiba berbalik dan menghindari pistol itu. Namun, dia melemparkan sabuk ke pistol Hongbo, dan pistol itu terbang keluar. Lin Huan melayang ke udara, dengan cepat mengenakan pakaiannya, bersandar di pintu, mengenakan sabuk sesuka hati, dan menatap Hongbo dan bunga Sakura Kyuye. Apakah kamu baik-baik saja? Akino Sakura menatap Lin Huan dengan heran dengan ekspresi yang luar biasa. Haha, tentu saja aku baik-baik saja. Lin Huan tertawa. Jadi mungkin, Hongbo membelalakan matanya dan berkata, aku tahu kamu selalu rakus pada wanita. Ada lebih dari 10 wanita cantik di sekitarmu. Bagaimana mungkin kamu tidak dikendalikan oleh pesona bunga Sakura? Pada awalnya, aku jelas menyerap esensimu. Sakura Akino masih bisa merasakan napasnya. Jika kamu tidak mengerti, biarkan aku memberitahumu. Lin Huan mulai tersenyum, Sakura Akino, sejujurnya, alasan mengapa aku mampu menguasai dunia bawah adalah karena banyak ahli yang telah ditanam di tanganku, karena aku mempraktikkan keterampilan ekstrim dari kombinasi yin dan yang. Bagiku, apa yang disebut pesona dan kungfu pesona jahatmu hanyalah sepotong kue. Itu sama sekali tidak sepadan. Akino Sakura tahu bahwa dia adalah seorang guru. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, itu mataku. Bunga Sakura, mari kita bekerja sama untuk menghadapinya. Bagaimanapun, Hongbo telah mendengar nama Lin Huan dan agak takut padanya. Bagus, Lin Huan Xiao berkata, hari ini biarkan aku memilih kalian berdua. Ketika kamu dengan lembut meremas tubuh Sakura Akino, baru saja bergegas ke depan Lin Huan tiba-tiba mencium aroma yang tenang. Lin Huan segera menyadari bahwa aroma itu pasti memiliki efek menghilangkan kekuatan internal tubuh manusia. Dia segera menggunakan yin dan yang untuk melindungi aroma itu, dan kemudian berbalik untuk menghindari serangan Akino Sakura, tetapi meraih Akino Sakura dari belakang. Kultivasi Lin Huan telah mencapai ranah memutar kuali. Terlalu cepat untuk ditangkap, namun anehnya ketika tangan Lin Huan meraihnya, bentuk tubuh Akino Cherry malah menghilang. Lin Huan tertegun, segera mengerti bahwa ini adalah seni tersembunyi pertapa Jepang. Satu-satunya cara untuk menghadapi kungfu semacam ini adalah dengan memutuskan hubungan dengannya, jadi dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Hongbo mengayunkan tinjunya dan Lin Huan melangkah maju untuk menyambutnya. Meskipun seni bela diri Hongbo bagus, dia melawan Lin Huan. Bentuk tubuh Lin Huan terlalu cepat untuk ditangkap, dan dia semakin cepat melambaikan senyum. Hongbo mengatasinya naik turun. Menghadapi tinju cepat Lin Huan, mau tak mau dia merasa tergesa-gesa dan melawan ke atas dan ke bawah seperti mesin yang bergerak terus-menerus. Saat tinju Lin Huan berhenti, Hongbo masih mengayunkan tinjunya ke atas dan ke bawah. Lin Huan tertawa dan mendorong dahi Hongbo. Hongbo jatuh ke tanah. Akino Sakura melintas, kali ini tangannya bergantian, para penari terpesona. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa meskipun bunga Sakura itu indah, caranya kejam. Tetapi melihat tangannya di bawah interaksi, tanpa diduga dari antara tangan itu menari keluar bunga Sakura yang tak terhitung jumlahnya, segera ke Lin Huan. Awalnya di ruangan kecil ini, tidak ada cara untuk menghindar. Terlebih lagi, bunga Sakura itu beracun dan beterbangan di seluruh langit, yang telah memenuhi seluruh ruangan, tidak meninggalkan Lin Huan ruang untuk menghindar. Yang lebih berbahaya adalah bahwa bunga Sakura itu diwarnai dengan zat yang sangat beracun.
Bahkan jika mereka diwarnai dengan tubuh, Lin Huan pasti akan mati. Namun, Sakura Akino tidak menyangka seperti apa alam kultivasi Lin Huan. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagaimanapun, Lin Huan kasihan pada batu giok, dan tidak ingin membunuh wanita cantik ini, belum lagi bahwa dia dan dirinya sendiri masih memiliki waktu yang lama untuk bernafsu. Namun, dia meracuni dirinya sendiri, jadi dia harus melawan. Namun, harga dari serangan balik ini adalah Sakura Akino diracuni oleh Sakuranya sendiri yang beracun. Sakura Akino, dokter warna bunga persik, melihat bunga Sakura yang awalnya terbang ke arah Lin Huan dengan aneh. Bunga itu berbalik arah dan terbang ke arahnya sendiri. Untuk sesaat, bunga itu memudar kembali dan lagi, dan tidak dapat menahan diri untuk mundur ke dinding. Tiba-tiba, bunga Sakura terbang ke tubuhnya, ditutupi dengan bunga Sakura yang indah, membiarkannya juga ditutupi oleh bunga Sakura yang indah. Kemudian bunga Sakura musim gugur tanpa sadar tersenyum, mulutnya menumpahkan darah, secara tak terduga cantik seperti bunga Sakura yang cantik. Lin Huan menghela nafas lagi, menggelengkan kepalanya sedikit dan pergi ke Hongbo. Hongbo menatap Lin Huan dengan kaget. Hongbo tahu bahwa keterampilan Lin Huan telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai. Bahkan jika dia berjuang untuk melawan, dia akan semakin malu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Lin Huan dan berkata, bunuh dengan cepat, apa yang tertunda. Lin Huan melangkah, menatap Hongbo dan berkata, selama kamu menjawab pertanyaanku, aku tidak akan membunuhmu. Benarkah? Hongbo tidak menyangka Lin Huan akan membiarkannya pergi. Hongbo, seperti gagang sendok sayur, tidak terkendali dan bahagia. Dia sangat rakus akan kehidupan yang indah ini. Dia tidak rela kehilangan kesempatan untuk hidup. Serius, Lin Huan berkata dengan yakin. Apa masalahnya? Tanya Hongbo. Apakah kamu tahu bahwa keluarga Lin dari klub naga dan harimau di kota Jiangnan hancur dalam semalam? Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan pertanyaan-pertanyaan yang telah terkumpul di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Hongbo tertegun, wajahnya berubah. Ini, aku tidak bisa mengatakannya. Aku akan mati jika mengatakannya. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mati sekarang. Lin Huan berkata dengan wajah muram, jika kamu mengatakannya sekarang, mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Hongbo adalah pria yang cerdas. Secara alami dia tahu betapa pentingnya segala sesuatu. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu benar-benar akan membiarkanku pergi. Jika itu bukan urusanmu, aku akan membiarkanmu pergi. Lin Huan berkata, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya seorang adik laki-laki saat itu. Hongbo dengan cepat membagi dirinya. Baiklah, siapa saja orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan keluarga Lin? Tanya Lin Huan. Itu adalah konspirasi yang mengerikan. Hongbo mengenang, pada masa itu, Lin Zhan adalah presiden perkumpulan naga dan harimau, tetapi ia menganggap membantu orang miskin dan yang lemah sebagai tugasnya. Akan tetapi, pada tahun-tahun itu, banyak geng yang terlibat dalam pornografi, perjudian, dan narkoba serta meraup banyak keuntungan dengan cepat. Wakil Presiden Pan Long, dan Lei Biao, para kepik dari geng Lei, bersekongkol untuk membasmi Lin Zhan. Hongbo tiba-tiba berhenti bicara. Lin Huan bertanya, di mana Pan Long dan Lei Biao sekarang? Mereka adalah, Hongbo berkata di sini, kaca jendela dilubangi. Lin Huan aleng menarik Hongbo kembali ke satu sisi. Namun jika kita melihat kembali Hongbo, kita dapat melihat bahwa mulut Hongbo telah mengeluarkan darah. Hongbo, teriak Lin Huan, baru menyadari bahwa Hongbo sudah kehabisan napas. Lin Huan melihat Hongbo tertembak di bagian belakang. Artinya, saat pembunuh bayaran di luar sedang melakukan pembunuhan, dia melepaskan 2 tembakan berturut-turut, 1 tembakan memecahkan kaca, dan pistolnya ditarik oleh Lin Huan. Hongbo berhasil lolos dengan mudah. Namun tembakan kedua menyusul tembakan pertama, dan tembakan kedua berputar-putar saat tembakan itu datang lagi, yang membuat orang-orang tak berdaya dan melesat ke bagian belakang jantung Hongbo. Siapa gerangan yang bisa melakukan tembakan ajaib seperti itu? Lin Huan tak bisa tidak bertanya-tanya, personel biasa sulit mengendalikan arah peluru. Jadi orang yang bisa mengendalikan arah peluru pastilah seorang ahli dengan kekuatan seni bela diri kuno. Ahli seni bela diri kuno itu sama persis, dia tiba-tiba menggunakan jurus pembunuh saat hendak memata-matai rahasia tahun ini,
sama seperti yang dia tanyakan pada Hong Tao di awal, dan Hong Tao sama persis dengan yang dibunuh. Apakah itu dia? Lin Huan tak bisa tidak memikirkan seseorang. Itulah pembunuh utama dari Seven Kill League, Purple Monk. Hanya Purple Monk yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun Ziman termasuk dalam Liga Qixia dan membantu Sue Hong, dia bukan milik Sue Hong. Jadi, siapa yang sebenarnya dia bantu? Apakah Lei Biao atau Pan Long? Apakah Lin Huan merasa lebih dekat dengan tujuannya? Dan Lin Huan telah mengetahui bahwa Lei Biao dan Pan Long berkolusi satu sama lain untuk menghancurkan keluarga Lin. Maka ketidakadilan memiliki kepalanya dan hutang memiliki pemiliknya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan akun dengan mereka. Lin Huan meninggalkan Jalan Bunga dan bergabung dengan Ross dan yang lainnya. Pada saat ini, Jiang Wu dan Su Qian telah membereskan semuanya, dan memberitahu Crow bahwa mereka mengirim saudara-saudara dari aliansi untuk tinggal di kota SX. Sejak saat itu, mereka menduduki kota SX, dan wilayah aliansi diperluas hingga ke wilayah yang paling luas. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, aliansi telah menduduki setengah dari dunia bawah dan menyebabkan sensasi di seluruh dunia bawah. Di sebuah pulau tertentu, bangunan yang dibangun di atasnya semuanya adalah rumah-rumah mewah, yang merupakan negara surga. Pan Long berbaring malas di kursi malas. Dua wanita cantik menindihnya dari atas sampai bawah. Pan Long memejamkan matanya dengan gembira. Kakak Long, aku sudah menatap Hong Bo selama bertahun-tahun. Dia benar-benar punya motif tersembunyi. Di saat-saat terakhir, dia ingin mengungkap posisimu. Zimang berkata dengan tulus. Wah, Zimang, kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Puji Pan Long. Kemudian dia berpikir sejenak. Siapa yang akan menanyakan tentangku? Lin Huan. Jawab Zimang. Kenapa akhir-akhir ini nama orang ini semakin sering kudengar di telingaku? Pan Long berkata dengan ringan. Lin Huan tidak tua, tapi seorang legenda. Zimang juga menegaskan Lin Huan, dia baru berada di jalan selama 3 tahun, kecuali elang besi, membunuh naga hijau, membunuh Sirius, dan menyatukan kota. Dia tidak hanya melarikan diri dari Liga 7 Pembunuh, tetapi juga menerima geng Tianjian. Sekarang dia menduduki setengah dari dunia bawah. Sekarang banyak situs geng harimau naga kita telah ditaklukkan olehnya. Petik 2. Pan Long sedikit terkejut, dan duduk, Lin Huan ini dari mana asalnya? Dikatakan bahwa dia adalah anak tidak sah dari Lin Guodong, ketua grup Fuhua. Kemudian, dia belajar pengobatan dari Tianxin, tetapi dia tidak tahu caranya. Dia menginjakkan kaki di dunia bawah dan terbang ke langit. Apakah itu karakter? Pan Long merenung, bagaimana seni bela dirinya dibandingkan denganmu. Saya pernah melawannya, dan seni bela dirinya berada di urutan kedua setelah saya. Tapi sekarang saya tidak tahu kondisi seperti apa yang telah dia capai. Saya khawatir kultivasi sudah berada di atas saya, kata Mang Ungu jujur. Kamu adalah salah satu dari 7 master pembunuh terbaik. Kamu tidak mengira itu lawannya, jadi Lin Huan ini sangat bagus. Ketika Pan Long mendengar Lin Huan, dia menjadi bersemangat dan jantungnya mulai berdetak lagi. Saya khawatir dia akan menjadi musuh terbesar kita, kata Mang Ungu cemas. Jangan khawatir, Pan Long berkata dengan santai, rencana surga telah terlaksana. Kami akan mengundangnya untuk datang dan mengadakan pertemuan yang baik dengannya. Saudara Long, Ying Luo, pemimpin aliansi 7 pembunuh, telah mengundangnya. Apa? Orang itu mengundangnya? Pan Long sedikit terkejut, lalu memulihkan ketenangannya dan berkata, bagus. Apakah itu menarik? Itu tidak baik bagi kita. Bukan, manusia ungu, kamu harus ingat bahwa ladang Elysian adalah permainan perjudian kehancuran. Bagi banyak orang, ini adalah akhir dari dunia, namun bagi sebagian orang, ini adalah dunia baru. Saatnya untuk menyeret dunia ke bawah tanah. Di pada saat itu, pemenang sebenarnya adalah kaisar bawah tanah yang sebenarnya. Apakah menurutmu pertaruhan seperti itu pantas untuk dinantikan dan dinantikan? Kata Mang Ungu tulus. Lin Huan mengendarai mobil mewah dan bergegas ke rumah Xiao Huan dengan semangat tinggi. Dia mempublikasikannya. Xiao Huan bangun di pagi hari. Itu karena dia tidak punya tempat untuk menyebarkan amarahnya. Dia bergegas keluar dan menyebarkan amarahnya. Tapi kali ini dia konyol, karena yang pertama dilihatnya adalah sebuah mobil mewah, disusul pria tampan yang berdiri di depan pintu. Mulut cincin kecil itu terangkat, bingung ke depan Lin Huan, melihat Lin Huan tetapi berkata sambil tersenyum, pergi, cantik, naik mobil.
Kemana kau membawaku? Xiao Huan berkata dengan hati-hati. Xiao Huan, kamu akan mengucapkan selamat tinggal pada keluarga ini. Mulai saat itu, kamu akan menjadi wanita paling terhormat di kota SX. Janjiku telah dipenuhi. Lin Huan tertawa dengan senyuman yang tidak tulus. Xiao Huan sedikit enggan. Melihat halaman rumahnya dan tempat ayahnya tidur, dia menitikkan 2 baris air mata. Lin Huan mengelus bahu Xiao Huan dan berkata, ayo pergi. Jika kamu ingin kembali, kamu bisa kembali. Xiao Huan mengangguk dan masuk ke mobil bersama Lin Huan. Janji Lin Huan kepada Xiao Huan telah terwujud, dan hati Xiao Huan dipenuhi dengan rasa bahagia yang tak bisa dijelaskan. Mau tak mau aku berpikir bahwa aku sudah lama tidak berduaan dengan Lin Huan. Setelah berpikir seperti ini, mau tak mau aku tersipu. Lin Huan melaju maju dengan bangga, tapi dia tidak menyadari perubahan Xiao Huan. Xiao Huan mau tidak mau memikirkan kehangatan pertama kalinya antara dirinya dan Lin Huan. Pertama kali dia merasa sedikit sakit, tetapi dia segera diliputi oleh kenikmatan yang tak terkatakan. Setiap kali hal itu terjadi di masa depan, saya sangat bahagia. Xiao Huan teringat terakhir kali dia melihat Lin Huan dan bangkit melakukan hal itu di dalam mobil. Sejenak, dia merasakan bagian bawah tubuhnya basah. Kejutan mobil adalah kata yang sangat panas. Xiao Huan bahkan ingin merasakan sensasi guncangan mobil. Tapi Lin Huan sama sekali tidak bermaksud membuat mobilnya bertabrakan. Hal ini membuat cincin kecil sangat bingung, mau tidak mau berteriak dengan lembut, Huan saudara, hentikan mobilnya. Berhenti untuk apa? Kita harus segera kembali, kata Lin Huan. Berhenti. Xiao Huan memiliki sedikit makna memohon. Lin Huan menghentikan mobilnya dan berbalik untuk melihat Xiao Huan. Namun, ketika dia melihat wajahnya merah dan telinganya merah, dia malah bernapas dengan cepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, gadis ini juga kucing yang rakus. Ketika Lin Huan menghentikan mobilnya, Xiao Huan jatuh ke pelukan Lin Huan, dan seluruh tubuhnya selembut bola lumpur daging. Lin Huan merasakan tubuh lembutnya, tapi hatinya juga berdebar. Saudara Huan, aku ingin. Xiao Huan berkata dengan wajah cantik. Apa yang kamu inginkan? Lin Huan tertawa. Jika kamu menginginkannya, kamu menginginkannya. Xiao Huan menundukkan kepalanya ke pelukan Lin Huan. Baiklah, saudara Huan, tolong. Lin Huan tertawa dan mencium Xiao Huan. Xiao Huan mengangkat kepalanya dan mengerang. Lin Huan mengupas cincin itu seperti bawang hingga benar-benar telanjang dan bersinar seperti batu giok. Lin Huan memandang Xiao Huan, seperti buah persik yang matang, menunggu seseorang untuk mengambilnya. Jantung Lin Huan berdesir, meletakkan cincin kecil di kursi, dan masuk dari depan. Tiba-tiba seluruh mobil mulai bergetar. Tubuh Xiao Huan menjadi semakin halus. Telah didorong ke jendela, Lin Huan memandangi penampilannya yang sangat tidak nyaman, ingin menurunkannya. Cincin kecil bahkan berteriak, jangan berhenti, jangan berhenti. Lin Huanci terus bertarung, dan Xiao Huandun membuat suara yang sangat menyenangkan. Nyaman sekali, aku ingin lebih. Xiao Huan masih belum cukup makan. Kamu semakin serakah, nak. Apakah aku akan mengambilnya? Xiao Huan genit. Haha, ayo kita lanjutkan. Lin Huan tertawa terbahak-bahak. Lin Huan semakin bersemangat. Saya akan mengubah posisi saya kali ini. Dia sangat gembira dan berkata, postur apa yang ingin kamu ubah? Saya ingin kamu masuk dari belakang. Jika kamu masuk dari belakang, kamu akan masuk lebih dalam. Itu wajar. Sebagai tanggapan, Lin Huan membalikkan Xiao Huan dan masuk dari belakang. Ketika Lin Huan memasuki momen itu, seluruh tubuh Xiao Huan tampak menjadi kaku, dan mengeluarkan suara yang panjang, mengerang, berbaring di tempat tidur seperti anak kucing. Ini benar-benar dalam dan nyaman, teriak Xiao Huan Jiao. Lin Huan tertawa sambil memegang pantat Xiao Huan yang terbalik sampai Xiao Huan benar-benar empuk di kursi sofa, dan kemudian jatuh ke pelukan Lin Huan memandangi tubuh indahnya dan berkata sambil tersenyum, aku akan merasakan sisa rasanya yang enak, tapi aku akan segera pergi ke Hotel Dongsheng. Akan ada banyak orang di sana. Xiao Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan buru-buru duduk untuk berpakaian. Dengan senyuman yang indah, Lin Huan pergi ke Hotel Dongsheng. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Huan sudah menyetir ke Hotel Dongsheng. Wu Quan datang untuk menyambutnya terlebih dahulu, membuka pintu, dan Xiao Huan keluar bersamanya. Namun, melihat situasi yang luar biasa di depannya, dia tiba-tiba kehilangan pandangannya.
Memasuki aula, di mana-mana ada lampu kristal yang sangat indah, hiasan yang sangat mewah, membuat orang-orang terpesona. Ada perasaan bahwa bunga-bunga menjadi lebih menawan. Namun yang membuat mata Xiao Huan semakin besar adalah para wanita cantik yang keluar dan memeluk Lin Huan. Liu Mengya dan Liu Mengsu adalah dua saudara perempuan pertama yang keluar. Mereka menjadi semakin baik. Ombak di depan dada mereka melonjak. Keduanya bergegas ke pelukan Lin Huan pada saat yang sama. Tidak ada celah. Mata Xiao Huan masam. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak. Itu adalah perbandingan bawah sadar. Lin Xuewei lebih cantik. Dia memiliki jas putih, rok hitam dan kaki yang indah seperti salju dan batu giok. Lin Huan langsung memeluknya begitu dia melihat mereka.